wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar. Kita masuk ke bab adab hamalatil Quran. Adab-adab para pembawa Al-Quran. Ada yang dimaksud dengan pembawa Al-Quran yaitu orang-orang yang menghafalkan, demikian pula mempelajarinya. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, laqad marra ma'ana bayanu fadlil Qur'anil Karim. Telah lewat penjelasan tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Wa sayakun al-hadithu huna biiznillah an akhlaqi hamalatil Qur'an. Adapun pembicaraan kita sekarang, kata beliau, tentang akhlak para pembawa Al-Qur'an. Allati yanbaghi an yatahallau biha. Yang selayaknya mereka berhias dengan akhlak tersebut. Wa adabin wa sifati ahlihi allati yanbaghi an yata'addabu biha. Juga tentang adab-adab serta sifat-sifat para ahli Quran yang selayaknya mereka beradab dengannya. Wala raiba fi syarafi hadzal mawdu' wa 'idhamu sya'nihi. Dan tidak ragu lagi, kata beliau, tema ini adalah tema yang mulia sekali dan agung kedudukannya. Wa hajatuna daiman ila tadzakurihi wa mudarasatihi. Dan kita sangat butuh untuk senantiasa mengingat tentang adab-adab ini. Iya. Waqad kana ahlul ilmi wa a'immatul fadl wal khair yuluna hadzal mawdu' inayatan khassah. Di mana para ulama terdahulu sangat memperhatikan permasalahan ini, Pak. Iya. Wa ya'tanuna bi inayatan fa'iqah, dan betul-betul memperhatikannya dengan perhatian yang luar biasa. Idh bihi ta'ti thamaratul Qur'an. Karena dengan adab-adab inilah akan tampak buah hasil daripada Al-Quran. Wa yanal ma yatarattab alaihi min ujurin 'azimah wa thawabin wa ihsan. Dengan adab-adab ini, kata beliau, dia bisa meraih pahala besar. Ya. Wa biduni hadzal adab la yanalu tali ats-tsamratal marjuwah. Sebaliknya, tanpa adab-adab ini, seorang yang membaca Quran pun tidak akan bisa meraih, tidak akan mendapatkan buah yang manis dari Al-Quran. Wala yuhassilul khairal 'azim. Dia tidak akan bisa menghasilkan kebaikan yang besar. Wa thawabal jazil al-ma'mul.
dia pun tidak bisa mendapatkan pahala yang diharapkan dari Al-Quran tersebut. Justru yang dikhawatirkan apa, Pak? Yang dikhawatirkan Al-Quran menjadi hujah yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran juga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Muslim juga, Rasulullah SAW sabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujah laka. Apa hujah laka itu, Pak? Hujah yang akan membela kamu. Aw alaika, atau Al-Quran menjadi hujah alaika. Apa hujah alaik? Yaitu hujah yang akan membinasakan kamu, menyeret kamu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Qur'anu hujjatun liman amila bih wa ta'addaba bi adabih. Siapa ya yang akan dibela oleh Al-Qur'an pada hari kiamat? Kata beliau, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang akan membela untuk orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Wa amma man dayya'a hududahu wa ahmala huquqahu, adapun dia sia-siakan batasan-batasan Al-Quran, dia tidak peduli dengan hak-hak Al-Quran, wa farrata fi wajibatihi, bahkan ia meremehkan kewajiban-kewajibannya terhadap Al-Quran, fa innal Qur'ana yakunu hujjatan alaih yaumal qiyamah. Maka saat itu Al-Quran menjadi apa, Pak? Hujjah alaih, yang akan menyeret dia ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang dia khawatirkan, Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita malah menyeret kita ke neraka, Pak. Al-Quran yang Allah turunkan, yang harusnya jadi bimbingan untuk hidup kita, malah menambah penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Walihada yaqulu Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah, lam yujalis hadzal Qur'an ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidak ada seorang pun yang duduk dengan Al-Quran kecuali ia berdiri dari Al-Quran dalam keadaan dua, imma bertambah imannya atau malah berkurang imannya. Siapa yang bertambah keimanannya, Pak? Itu orang yang mengimaninya. Siapa yang berkurang keimanannya dengan Al-Quran, Pak? Itu orang yang ada di hatinya ada penyakit kemunafikan, saudaraku. Bukannya bertambah, malah berkurang imannya gara-gara baca Quran. Kenapa? Karena kurangnya keyakinan dia terhadap Al-Quran. Ada yang seperti itu? Ada. Sebagaimana Allah mengatakan begitu dalam surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Apabila diturunkan surat dari Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat Al-Quran itu? Maka Allah berfirman, adapun orang yang beriman dengan diturunkan surat Al-Quran bertambah imannya dan mereka bergembira. Adapun orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan dengan diturunkannya surat Al-Quran itu malah bertambah penyakit ya di samping penyakit yang ada. Ini yang musibah, Pak, yang dikhawatirkan begitu. Ya. Kata Imam Qatadah, tidak ada seorang pun yang duduk bersama Al-Quran kecuali ia berdiri darinya dalam keadaan imma dia bertambah imannya
atau malah berkurang imannya. Kata Syekh Abdul Razak, ay bi ziyadatin fil iman wal khair in amila bih. Au nuqsanin min dhalika in ahmalahu wa dayya'ahu huquqah. Artinya dengan dia semakin bertambah keimanannya, Pak, jika ia mengamalkannya. Dan sebaliknya berkurang keimanannya jika ia menyia-nyiakan hak-haknya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan para ulama sudah menulis kitab yang sangat banyak tentang adab-adab pembawa Al-Quran. Namun kata Syekh Abdul Razak, buku yang paling bagus ya, yang membicarakan tentang adab para pembawa Al-Quran, itu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri, Muhammad bin Al-Husain. Kitab tersebut berjudul Akhlaq Hamalatil Quran. Akhlak para pembawa Al-Quran. Kata beliau, ini kitabun azimul qadar. Ini kitab yang agung sekali. Jalilul faidah, banyak faidahnya. Hariyun bikulli hafidhin lil Qur'anil Karim, bal bikulli muslim an yaqifa alaihi wa yufid minhu. Sudah sepantasnya bagi para penghafal Quran, bahkan setiap muslim untuk membaca kitab ini. Apa kitabnya? Akhlaq Hamalatil Quran. Siapa penulisnya, Pak? Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri. Namanya Muhammad bin Al-Husain yang wafat pada tahun 360 Hijriyah. Iya. Kemudian beliau akan menukil, tidak hanya sebagian kecil saja, tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang diambil dari kitab tersebut. Kita akan bacakan, kata beliau, wala'allana na'ti huna ala jumlatin tayyibah min hadhil adabil karimah wal khilalil azimah allati yanbaghi an yatahalla biha ahlul Quran. Barangkali kita akan membawakan, kata beliau, ya, kalimat-kalimat yang bagus dari adab-adab yang baik, ya, dan sifat-sifat yang mulia yang sepantasnya seorang pembawa Quran untuk memiliki sifat-sifat itu yang diambil dari kitab tersebut. Kata beliau, famin hadhil adab, di antara adab-adab yang harus dimiliki, apa itu? An yatahalla sahibul Quran bitaqwallah fi sirrihi wa alanihi. Yaitu hendaklah ahli Al-Quran bertakwa kepada Allah saat sendiri maupun di hadapan orang. Ini sangat penting, akhi. Kenapa? Karena Al-Quran banyak sekali perintahnya untuk bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar apa? Takwa. Apa itu hakikat takwa, Pak? Takwa itu hakikatnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Itu takwa. Wa yaqsudu bi ilmihi wa amalihi wajh Allah. Dan meniatkan ketika ia menuntut ilmu Al-Quran, mengamalkannya, benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah semata. Wa yuridu bi tilawati wa hifdhihi al-qurba minhu subhanah. Dan yang dia inginkan ketika dia baca Quran, dia hafalkan Quran, tujuannya supaya dia bisa taqarrub, mendekatkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat dia, Pak. Ya, jangan ada niat-niat yang lain. Karena niat-niat yang selain ini hanya akan menjadikan apa, Pak? Batal amalnya, Pak. Nggak diterima sama Allah. Ya. Ja'an Umar ibn Khattab annahu qala, Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, laqad ata alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamu al-Qur'an yuridu bihi illa Allah. Falamma kana huna bi akhirah
khasyitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihin nas wa ma indahum fa aridullaha biqiraatikum wa amalikum. Sungguh telah datang kepada kami suatu waktu, dan kami tidak melihat seorang pun mempelajari Al-Quran, ya, kecuali ia hanya mengharapkan wajah Allah saja. Artinya di zaman sahabat itu, dulu zaman Rasulullah, Pak, semua sahabat yang belajar Al-Quran yang diharapkan Allah saja. Tapi di akhir-akhir ini, kata Ibnu Umar bin Khattab, aku khawatir muncul orang-orang yang mempelajari Al-Quran ternyata ya mengharapkan pujian manusia dan apa yang ada di sisi manusia. Maka hendaklah kalian mengharapkan wajah Allah semata dalam bacaan kalian, ya demikian pula amal kalian. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, akhi, ya, ini adab yang pertama. Siapapun kita yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, hendaklah kita betul-betul bertakwa kepada Allah dan ikhlas. Ya. Wa min hadhil adab berikutnya yang kedua, an yatakhallaqa bi akhlaqil Qur'ani syarifah. Hendaklah berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Wa yata'addabu bi adabihil karimah, dan beradab dengan adab-adab Al-Quran. Saudaraku seiman, coba kita pelajari akhlak yang ada dalam Al-Quran. Amalkan. Allah berfirman contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Laksanakan akhlak ini. Ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Laksanakan. Di antara akhlak Al-Quran contoh lagi apa, Pak? Ya. Disuruh kita berlemah lembut kepada manusia. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau Allah kamu sifatnya keras dan kasar, maka manusia akan lari dari kamu. Maka kita beradab, punya sifat lembut, jauhi sifat kasar. Ya. Di antara adab Al-Quran contohnya apa lagi, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian ya praduga-praduga buruk, sangkaan-sangkaan buruk. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu dosa. Dan jangan kalian tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Amalkan ini, Pak. Ya. Kita terkadang masih suka suuzon sama orang. Tanpa ada sesuatu yang mengharuskan kita suudzon, saudaraku seiman. Maka sangat aneh ya kalau orang baca Quran tapi sambil menyelisih akhlak Al-Quran. Hafal dia Quran, Masya Allah, tapi giliran ngutang gak bayar-bayar. Padahal ayat tentang hutang itu paling panjang di dalam Al-Quran, Pak. Satu halaman. Ya, surat Al-Baqarah itu hafal dia, tapi pas ngutang nggak mau bayar, kan aneh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi, kata beliau, wa yaj'alul Qur'an rabi'an li qalbihi, ya yu'ammaru bihi ma khariba min qalbihi.
Jadikan Al-Quran sebagai rabi. Rabi itu kesejukan. Asal makna rabi itu artinya air, Pak. Mempunyai makna juga air yang ada di pematang sawah. Itu rabi juga namanya. Ya. Maksudnya yaitu kesejukan untuk hati kita. Di mana ya dengan Al-Quran hati kita menjadi makmur, menjadi tenang, tentram. Wa yasluh bihi ma fasada minhu wa yuslih bihi, dan ia perbaiki dengan Al-Quran hatinya yang telah rusak. Saudaraku seiman, perbaiki hati dengan Al-Quran. Karena penyakit hati itu Pak terkadang nggak terasa. Kita terkadang punya sifat sombong tapi nggak merasa sombong. Kita terkadang punya sifat ujub tapi nggak merasa ujub. Tapi dengan kita baca Quran, biidznillah sembuh. Ya. Yu'adib nafsahu bil Quran. Kemudian dia menggembleng dirinya dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Membiasakan. Biasakan diri baca Quran 1 hari 1 juz misalnya. Gembleng. Biasakan. Berat memang, tapi harus kita lakukan. Sebab kalau kita tidak menggembleng jiwa kita dan membiasakan diri kita dengan Al-Quran, kita akan terbiasa dengan apa? HP. Sampai kapan kita akan sibuk terus yang ngikutin berita yang ada di HP, Pak? Sampai mati. Saya yakin kita semua nggak suka itu. Iya. Maka sekarang kita gembleng dari kita. Kalau kita bisa main media sosial sampai 2 jam, masa nggak bisa sih baca Quran setengah jam? Iya, gembleng Pak dari kita. Jangan dimanja nih hati kita, jiwa kita nih. Banyak di antara kita itu memanjakan jiwanya dengan syahwat. Ya, akibatnya apa? Akibat dia memanjakan jiwanya, akhirnya mau baca Quran berat, mau tahajud berat, mau menaati Allah berat. Kenapa? Terbiasa memanjakan diri, menyenangkan badan dengan syahwat. Nah ya akhi, ya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Akhirnya kita malah menyenangkan setan kita. Sementara Rasulullah menyuruh kita untuk menyusahkan setan kita, Pak. Iya. Kita disuruh untuk membuat setan itu terlelah dan kecapean. Di antaranya dengan apa, Pak? Biasakan baca Quran. Iya. Wa yuslih bihi halahu wa yuqawwi bi imanah. Perbaiki keadaan dia dengan Al-Quran. Dan kuatkan keimanannya dengan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara mereka berkata, siapa yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman bertambah keimanannya dengan Al-Quran. Ya. Fahamil Al-Quran yaj'alul Qur'ana dalilahu ila kulli khair. Pembawa Quran itu Pak, menjadikan Al-Quran sebagai penunjuk jalannya kepada segala kebaikan. Seperti halnya orang buta yang kalau jalannya pakai tongkat. Ya. Tongkat yang dia pakai itu sebagai apa Pak? Penunjuk jalan. Kita pun buta di dunia ini Pak. Nggak bisa melihat kebaikan. Kalau bukan karena Allah turunkan kitab Al-Quran dan hadisnya. Maka jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kita untuk mengetahui ini kebaikan, ini keburukan. Wara'iduhu ila kulli khuluqin hasanin jamil. Maka ia jadikan Al-Quran sebagai apa Pak? Pendorongnya kepada setiap akhlak yang baik. Ya, pemberi motivasi dia dalam kebaikan. Hafidhun li jami'i jawarihi amma nahallahu an
Dia jaga anggota tubuhnya dari perkara yang dilarang. Dijaga matanya, dijaga telinganya, dijaga lisannya, dijaga kemaluannya, tangan dan kakinya. In masya bi'ilmin. Kalau dia berjalan berdasarkan ilmu Al-Quran. Wa in qa'ada bi'ilmin. Kalau dia duduk pun dengan ilmu Al-Quran. Wa in takallama takallam bi'ilmin. Kalau ia berbicara, dia pun berbicara dengan ilmu. Ya. Minum pun dengan ilmu, makan dengan ilmu. Nah, ini dia, Pak. Masya Allah, itu yang kita butuhkan, Pak. Ya. Yatasaffah Al-Quran wa yaqra'uhu li'u'addiba nafsahu. Dia membaca Al-Quran. Tujuannya apa, Pak? Tadi untuk menggembleng jiwanya, memperbaiki hatinya. Emang terkadang kalau antum nggak biasa baca Quran tuh ya, saat baca Quran tuh berat banget. Bagi yang tidak terbiasa pasti berat, Pak. Tapi harus dilawan, harus gembleng diri kita. Jangan dituruti, males Ya kadang setengah lembar aja udah kayak lama banget. Baru setengah lembar. Tapi kalau kita nggak memaksa diri kita, sampai kapan kita akan bisa? Tidak akan pernah bisa. Makanya sebagian salaf berkata, dahulu aku memaksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan menangis gak mau. Dan sekarang aku paksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan ia tertawa, senang. Memang begitu. Jiwa kita itu kalau dibiarkan ya maunya malas-malasan. Jiwa kita itu sifatnya maunya enak-enakan, slow-slowan. Nggak mau yang susah-susah. Ya. Dan kalau kita biarkan jiwa kita seperti itu, bahaya Pak buat kita. Maka kita gembleng. Paksa. Malam bangun. Ngantuk gak masalah. Ya. Biasakan sholat tahajud. Walaupun cuma bisanya setengah jam gak masalah. Biasakan saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau. Ya. Waliyuhadzib bihi sulukahu. وَلْيُزَيِّنَ بِهِ عَمَلَهُ وَلْيُقَوِّيَ بِهِ إِيمَانَهُ. Dia baca Quran untuk meluruskan suluknya, akhlaknya. Untuk ia hiasi amal perbuatannya. Dan ia untuk kuatkan keimanannya. Ini dia tujuan Al-Quran. Ketika kita baca misalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada padanya keraguan. Langsung kita introspeksi diri. Bagaimana keyakinan saya terhadap Al-Quran? Ya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Langsung kita mikir. Sudahkah saya bisa mengambil manfaat dari Al-Quran? Jika selama ini saya tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, berarti saya belum menjadi orang yang bertakwa. Ya. Setiap ayat-ayat kita renungkan, lalu mikirkan buat diri sendiri, Pak. Bukan mikirin, wah ini ayat cocok buat si Anu ini. Kadang kita mikirinnya orang lain, bukan diri sendiri, Pak. Ya. Ketika ada ayat tentang ghibah, wah cocok buat si Anu ini. Bukannya mikir buat diri sendiri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihadza unzila al-Qur'an. Untuk inilah Al-Quran diturunkan, Pak. Jadi Quran itu diturunkan untuk seperti ini. Bukan untuk dibagus-baguskan suaranya, seindah-indahnya. Memang itu dianjurkan, betul. Tapi itu bukan tujuan. Mengindahkan suara itu hanya sebatas wasilah, bukan tujuan. Karena sebagian orang tuh Pak, ada yang sibuk belajar
nada-nada Al-Quran, suara. Ada bayati, ada kurdi, ada apa lagi Pak? Macam-macam dia pelajari. Ya akhi, nggak penting itu. Indahkan Al-Quran dengan baca dengan suaramu semampumu. Bukan dengan takalluf, memberat-beratkan diri, bukan. Ya, antum mampunya segitu ya sudah. Yang terpenting adalah ya tadi Pak, mentadaburinya, memahaminya, ya. Saudaraku seiman. Wa min hadhil adab berikutnya kata beliau, an takuna himmatu man yaqra'ul Qur'an iqa'al fahmi lima anzamahu Allah min ittiba'i ma amar wal intiha amma naha. Keinginan terbesar kita saat baca Quran yaitu ingin memahaminya. Itu yang terbesar saat kita baca Quran. Karena kita ini Pak, keinginan terbesarnya terkadang apa Pak? Ingin segera khatam. Ingin segera apa? Khatam. Akhirnya baca Quran secepat-cepatnya. Wow. Yang penting saya sekarang sudah targetnya, pokoknya sudah khatam Quran. Kita katakan bagus itu. Tapi sayang, Anda meninggalkan sesuatu yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Yaitu memahaminya. Ya. Gak masalah antum gak khatam Quran. Tapi setiap hari antum bisa mentadaburi Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalnya antum bisa bagi dua, ada waktu untuk mentadaburi, ada waktu untuk mengkhatam, ya lebih bagus lagi tentunya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Laisa himmatu mata akhtimus surah. Jangan sampai keinginan terbesarnya kapan aku bisa mengkhatamkan Quran. Jangan sampai keinginan terbesarnya itu, kata beliau. Wa inna himmatu mata astaghni billah an ghairi. Tapi keinginan terbesarnya adalah bagaimana Pak? Bagaimana supaya saya bisa mencukupkan Allah. Saya cukup dengan Allah saja, tanpa yang lainnya. Mata akunu ma'al muttaqin. Ya, keinginan terbesarnya adalah apa? Kapan aku bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Mata akunu minal muhsinin. Kapan aku bisa sampai kepada derajat ihsan? Mata akunu minal khasyiin. Kapan aku bisa menjadi orang yang khusyuk? Itu yang jadi pikiran, Pak. Ya. Mata akunu minas sadiqin. Kapan aku bisa menjadi orang-orang yang jujur dalam keimanan? Mata a'rifu qadral ni'am al-mutawatirah. Kapan aku bisa mengetahui betapa berharganya nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus datang kepadaku? Karena Allah menyuruh kita untuk mengingat nikmatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ketika baca ayat ini, langsung kita ingat betapa banyak nikmat-nikmat Allah kepada saya, ya Allah. Dan saya ternyata tidak bisa mensyukurinya, ya Allah. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Mata ashkurullah alaiha. Kapan aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat ini? Ketika dia baca firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah untukmu. Langsung berpikir, saya sudah mensyukuri nikmat HP belum ya? Ya, gimana caranya saya mensyukuri nikmat HP ini? Karena HP itu nikmat kan Pak ya? Nikmat. Saya sudah mensyukuri nikmat mobil enggak ya? Gimana caranya saya bisa mensyukuri nikmat mobil ini? Ya. Langsung dia mikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Memikirkan tentang sepatunya, tentang pakaiannya,
tentang makanannya, sudah saya syukuri apa belum ya? Nah itu Pak, ya, saudaraku seiman. Mata atubu minadz-dzunub. Kapan aku bertaubat kepada Allah? Ketika dia baca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Langsung mikir, saya udah taubat belum? Rasulullah SAW setiap harinya taubatnya 100 kali. Sementara saya kok kayaknya jarang taubat ini. Iya. Mata aqil anillah al-khitab. Kapan aku bisa memikirkan dan memahami tentang firman-firman Allah? Ketika dia baca firman Allah, la'allakum ta'qilun. Supaya kalian berakal. La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mau ingat. Langsung kita mikir, Pak. Selama ini saya sudah berakal belum dengan Al-Quran? Ya, menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Mata afqah ma'atlu. Kita berpikir lagi, kapan aku bisa memahami yang aku baca? Setiap yang kita baca, pahami baik-baik, Pak. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pahami sambil renungkan. Segala puji bagi Allah. Langsung kita mikir, pujian semua bagi Allah. Berarti Allah terpuji dong semua perbuatannya, semua penciptaannya, semua nama dan sifatnya. Allah terpuji. Ya. Langsung kita, ya akhi, merasakan dalam hati kita dan memikirkan tentang diri kita. Sudahkah saya memuji Allah pada setiap keadaan? Selama ini kalau dikasih ujian sama Allah malah gak sabaran, gak mau memuji Allah. Ya, saudaraku seiman. Mata akunu bizajril Quran mutta'idan. Kapan aku bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Dari larangan-larangannya, peringatan-peringatannya. Mata akunu bidzikrillah an dzikri ghairihi mushtaghilan. Kapan aku bisa lebih sibuk dengan mengingat Allah daripada mengingat manusia? Kan Allah mengatakan apa, Pak? Wala dzikrullahi akbar. Kalau antum sering dengar khatib Jumat suka ngomong gitu kan? Wala dzikrullahi akbar. Dan itu ayat Al-Quran. Artinya apa? Dan mengingat Allah itu yang paling besar. Kita jadi mikir, sudahkah mengingat Allah yang paling besar di hati kita? Atau malah mengingat si fulan dan fulanah itu yang lebih besar di hati kita? Iya. Kalau ternyata Pak, kita mengingat fulan, wa'alan, atau fulanah lebih besar di hati kita, musibah itu Pak. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Sebagian ulama mengatakan, Allah mengingat kamu itu lebih besar. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang diingat oleh Allah? Gimana caranya supaya Allah ingat kita? Ya. Yaitu dengan cara kita mengingat Allah. Saudaraku seiman. Mata uhibbu ma ahab wa abghidhu ma abghad. Kita berpikir, sudahkah aku mencintai apa yang Allah cintai? Membenci apa yang Allah benci? Allah cinta kepada ketaatan. Sudahkah saya mencintai ketaatan? Allah cinta kepada orang-orang yang bersedekah. Sudahkah saya cinta kepada orang-orang yang bersedekah? Dan Allah benci kepada orang-orang yang memaksiatinya. Tanya, hati kita benci nggak sama orang yang memaksiati Allah? Ya. Atau kita malah senang? Fahadhi himmatu inda tilawatil Quran. Nah inilah Pak, hendaknya keinginan terbesarnya saat membaca Al-Quran. Ya. Yaqulul Imam Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri,
Wa huwa min ajillati tabi'in, di mana Al-Hasan Al-Basri ini termasuk ulama besarnya tabi'in, ya. Yasifu ba'dha qurra'i zamanihi wa huwa bisadadi bayani ahamiyati tadabbur al-Qur'an wa tafaqquh fihi. Di mana beliau sedang mensifati sebagian para penghafal Quran di zamannya. Kata beliau, "Ama wallah, ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi." Demi Allah, bukanlah memperhatikan Al-Quran itu dengan cara menghafal ayat-ayat Al-Quran, tapi malah menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Quran. Bukan seperti itu. Hatta inna ahadam la yaqul laqad qara'tul Qur'an fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi asqatahu kullah. Ma yara lahu al-Qur'an fi khuluqin wala amal. Sampai-sampai kata beliau, di antara mereka ada yang berkata begini, aku sudah hafal Quran, tidak ada satupun huruf dari Al-Quran yang terlupakan padaku. Dia ngomong itu sambil apa? Bangga diri, Pak. Saya ini sudah hafal Quran dan mungkin, kata beliau apa? Demi Allah, sebetulnya dengan cara seperti itu dia sudah menggugurkan Al-Quran semuanya. Artinya, dia berarti menghafal Quran hanya untuk berbangga-bangga aja. Nih, saya penghafal Quran, saya hafid. Kalau begitu buat apa? Iya. Ma yaralahul Quran fi khuluqin wala amal. Hafal Quran tapi ternyata tidak terlihat Al-Quran pada akhlaknya. Tidak terlihat Al-Quran pada amal solehnya. Hatta inna ahadahum la yaqul inni la aqra'us surah fi nafasin. Sampai-sampai salah seorang dari mereka berkata, saya bisa membaca satu surat dengan satu nafas. Bangga kalau seperti itu, Pak. Bisa baca Al-Fatihah satu nafas. Ya. Wallahi ma haula'i bil qurra. Demi Allah, orang-orang seperti ini bukanlah hakikatnya para pembaca Quran. Walal ulama walal hukama. Orang seperti ini bukan ulama, bukan orang-orang yang bijak. Ya, walal wara'ah, bukan pula orang-orang yang wara'. Mata kanatil qurra mithla hada la katsarallahu finnat mithla haula. Kalau ternyata para penghafal Quran itu tujuannya hanya untuk berbangga-bangga seperti itu saja, kata beliau, semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti itu. Iya. Makanya ya, ini yang jadi permasalahan. Kita pengen anak kita hafal Quran, dimasukin ke pesantren tahfidz Quran. Tapi tidak digembleng akhlaknya. Hafal Quran betul. Tapi kok aneh, akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Quran. Kalau ngomong kasar sama orang tuanya, ya, sering menyia-nyiakan waktu dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ya akal Islam, saudaraku seiman, yang dikhawatirkan ya tadi, Al-Quran bukan membela kita, Pak. Tapi Al-Quran malah menyeret kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah ya akhi, kata beliau, sebagian daripada adab-adab pembawa Al-Quran Karim. Setiap kita tentunya introspeksi diri. Ana dan antum sama dalam masalah ini, Pak. Sudahkah kita memiliki adab-adab tersebut? Iya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab tafadul suwaril Quran. Wa fadlu suratil Fatihah. Perbedaan keutamaan surat-surat Al-Quran. Dan keistimewaan surat Al-Fatihah. Surat-surat Al-Quran itu ternyata, Pak, keutamaannya beda-beda, Pak. Ya. Dan surat yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, ala ukhbiruk, ya, bi afdal suwaril Quran atau kama qala, maukah aku beritahu kepada kamu surat Al-Quran yang paling utama?
Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Al-Fatihah. Ya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ia adalah Al-Qur'anul azim yang Allah berikan kepadaku. Surat apa? Al-Fatihah. Ya. Ada lagi surat yang para sahabat sangat memperhatikannya, Pak. Sampai Ibnu Umar mentadaburi surat ini khusus sampai 8 tahun. Umar bin Khattab mentadaburi surat ini khusus sampai 11 tahun. Surat apa itu? Al-Baqarah. Ya. Sampai-sampai kata para sahabat, kalau di antara kami ada yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, maka ia agung di mata kami. Subhanallah, saudaraku seiman. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita pelajari surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la yastati'u al-batalah. Baca oleh kalian Al-Baqarah, karena mengambil Al-Baqarah itu barakah, meninggalkannya penyesalan, dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Dukun tuh Pak, suruh baca Al-Baqarah. Kalau dia bisa, nggak mungkin dia bisa menyelesaikan surat Al-Baqarah, nggak mungkin. Berat buat dia untuk baca surat Al-Baqarah tuh. Iya. Ada lagi surat-surat yang lain Pak yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang keistimewaan. Tapi tentunya Pak kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Adapun yang berdasarkan hadis-hadis lemah jangan. Kayak keutamaan surat Yasin semuanya lemah. Nggak ada yang sahih. Ya. Tapi ya kaum muslimin di Indonesia kan kebanyakan apa? Seakan-akan Yasin itu yang paling mantap, saudara. Karena megang hadis Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Padahal itu hadisnya lemah, tidak sahih. Akhirnya apa? Ya, setiap ada kegiatan Yasinan. Sehingga akhirnya taunya Quran cuma Yasin doang udah. Ya. Ya akhul Islam saudaraku seiman. Baik, sepertinya sudah masuk Isya ya. Nah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.